Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holipah. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, kelas 1A, Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Tarbiyatul Manaqib. Nomor 1, zikir manaqib itu tidak sesat. Karena di dalam zikir manaqib itu adalah membaca cerita atau sejarah hidup seseorang yang berisikan tentang budi pekertinya yang terpuji, akhlak yang mulia, karomah-karomahnya yang patut dijadikan sebagai bahan pelajaran atau suri tauladan. Zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, kita itu tidak melakukan permohonan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara barokah Syekh Abdul Qadir Jailani dan syafaatnya dari Rasulullah Subhanahu wa taala. Dalilnya, barang siapa membuat sejarah orang mukmin yang sudah meninggal, sama saja ia telah menghidupkannya kembali, dan barang siapa membaca sejarahnya seolah-olah ia sedang mengunjunginya, maka Allah akan menganugerahinya ridhonya dengan memasukkannya di surga. Pertanyaan yang kedua, yaitu tata cara zikir manaqib Al-Qadiri. Yang pertama yaitu 1. Sebelum membaca zikir manaqib diawali dengan membaca istighosah. Yang kedua, sholat sunnah libiril walidain. Yang ketiga, membaca istighfar untuk kedua orang tua, para guru, kaum muslimin, dan khususnya untuk diri sendiri sebanyak 11 kali. Yang keempat, membaca Al-Fatihah ditujukan kepada Nabi Muhammad, para wali, ulama, dan lain-lain. Yang kelima, membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Yang keenam, membaca manaqib Nurul Burhani oleh seorang atau 2 orang yang lain membaca zikir. 7. Sholat sunnah hajat. 8. Melakukan muraqabah diawali dengan tawasul yang dibacakan oleh pemimpin zikir manaqib. 9. Taslim atau ucapan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad diucapkan pada waktu sebelum berdoa memohon hajat masing-masing. 10. Membaca sholawat munjiat dan berdoa sendiri-sendiri. 11. Membaca zikir. 12. Membaca nadom. 13. Sholat witir. 14. Membaca kalimat tauhid. 15. Membaca doa manaqib yang dipimpin langsung oleh Kiai Ahmad Muzaki Syekh dengan diikuti oleh para jamaah zikir manaqib dan seluruh santri Al-Qadiri. Nomor 3, kalau kita mau dekat dengan Allah maka harus melalui tawasul, yaitu dengan melaksanakan ketaatan ibadah sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam selama ini, bahwa tawasul adalah berdoa kepada Allah melalui perantara yang berupa amal baik ataupun melalui orang soleh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah. Jadi tawasul merupakan pintu dan perantara doa untuk menuju Allah. Nomor 4, pengertian mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa dan terbiasa pada dirinya Nabi atau Rasul Allah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Pengertian karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Hikmah dari adanya karomah. Karomah itu membawa, menolong, dan menguatkan keyakinan orang awam dan kepercayaannya terhadap Al-Quran, serta yang terkandung di dalamnya akan semakin tebal dan kuat. Nomor 5, kisah ini masuk kriteria istidrak. Sebagai orang muslim, kalau kita mendapatkan rezeki hendaknya kita bersedekah, karena harta yang kita miliki atau kita dapatkan bukan hakiki untuk kita, tapi ada hak orang lain di dalamnya, yaitu orang fakir. Maka kita harus menyerahkannya pada orang fakir tersebut. Dalilnya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Pengertian barokah. Barokah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kenikmatan bagi kehidupan manusia. Barokah juga bisa
bermakna tetapnya sesuatu dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Terdapat pada Quran surat At-Talaq ayat 3. Artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pengertian istidraj adalah memiliki makna azab berwujud kenikmatan. Ketika seorang muslim banyak melakukan maksiat dan jarang beribadah, namun kehidupannya terus dilimpahkan kenikmatan. Inilah tanda istidraj dari Allah SWT. Dia terjebak dalam kenikmatan hidup, padahal dia semakin lalai menunaikan ibadah serta kewajiban lainnya. Terdapat pada Quran surat Al-Qalam ayat 44-45. Artinya, biarkanlah aku wahai Rasul dengan orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Sesungguhnya aku yang akan membalas dan menghukum mereka. Kami akan memberi mereka harta, anak-anak dan kenikmatan-kenikmatan sebagai tipu daya, sehingga mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah sebab kebinasaan mereka. Itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.